Selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat datang kembali di podcast Comika. Mantap, lagu dong. Comika Podcast. Agak lebih nyembur ya kalau ini ya. Ke distract nih sama lagu Kopi Jay-Z. Berubah nadanya. Iya, jadi agak bingung. Nadanya berubah. Lupa nadanya. Nadanya berubah. Jadi kali ini kami berkumpul-kumpul lagi. Walaupun sebenarnya ini satu hari yang sama. Bisa dilihat dari baju kita kalau di videonya pasti Iya kelihatan. benar. Mas Panji Panji doang udah pakai ganti. jaket. Ada Bari William. Ada David Nurbianto. Rin Hermansyah. Dan saya Panji Hermana. Aduh. Jadi ini adalah podcast dari Comika yang mana kami ini berempat dan mungkin akan ada komik-komik lain juga yang nanti akan hadir ngobrol-ngobrol seputar dunia perkomedian, Ya. perlawakan dan perkomedian. Jadi nggak melulu tentang stand up. Ya. Cuman karena kami sekarang anak stand up semua, kita bahas yang dekat-dekat dulu aja. Ya. Kan biasanya kayak gitu. Ya. Jadi kita bahas David. Jangan dong. Kan deket. Oh gitu. Ini kan masih hitungan dekat karena masih satu ruangan. Masa David doang yang dibahas, yang lain juga dong. Ya udah Iya. boleh kalau itu Masih mau lu deket. pada. Ya. Gua turutin. Ya. Jadi kita akan mulai bahas. Pertama adalah gimana ya ngomongnya ya? Ya gitu. Oh iya benar juga, benar. Baru mulai udah ngeblank, aneh banget Bari. Enggak, bukan Ya udah, ngeblank. tepuk tangan dulu mulai. kita semua di sini. Bukan ngeblank. Maksudnya Maksudnya gimana cara ngomongnya biar biar jelas ngomongnya giginya masukin dulu. Nah. Gitu. Aduh. Gimana biar masuknya halus gitu. Gua soalnya nggak biasa pakai bridging. Ya udah enggak usah pakai Ya udah nggak bridging. usah pakai bridging. Iya. Jadi kita akan ngomongin apakah lucu di tongkrongan berarti lucu di stand up? Di panggung maksudnya, di atas panggung. Ya, di atas panggung. Sebagai komika. Sebagai pelawak. Oke. Ya. Dan Sebagai- apakah kalau ingin menjadi komika itu harus lucu di tongkrongan dulu? Itu betul. Iya, betul. Ya. Siapa tahu yang denger ini adalah bukan komika yang pengen baru terjun di dunia stand up comedy gitu. Apakah dia orang yang lucu di tongkrongan atau tidak kan? Dan haruskah komika lucu di tongkrongan juga? Ya, itu benar yang menarik. Benar juga. Apakah Soalnya banyak anggapan kan. Iya. Kayak komik kok diem aja kalau nongkrong. Gue rata-rata orang kalau ketemu gue kecewa. Sama. Karena Semuanya kayaknya. Semua yang ketemu stand up comedian itu kayak Iya. kok Ternyata aslinya serius. gini sih. Iya. Enggak, Serius gua banget. enggak. Kok nggak lucu? Gua yakin kalau yang ditemui adalah Arif Didu. Enggak, gue yakin. Atau Ebel. Atau Ebel, iya. atau Ebel. Iya. Ini topik ini menarik sekali karena gue inget banget gue waktu itu pertama kali syuting sama Ferdi Nuril kan film Mata Cinta 2. Terus Ferdi Nuril sebelum ketemu dengan gue dan Aco saat itu yang masih terlibat produksi tapi kemudian dicabut sama MD karena waktu itu rame soal kasus apartemen. Terus waktu gue syuting sama Ferdi Nuril dan Aco readingan gitu, Ferdi Nuril tiba-tiba ngomong gini, ternyata stand up comedy lucu juga pas nongkrong gitu. Terus gua sama Aco bingung kan, emang maksudnya harusnya gimana? Di Surga Yang Tak Dirindukan, dia syuting sama Kemal. Dia kenalnya Kemal sebagai stand up comedian kan, Kemal Iya. Karevi. Ternyata Kemal di set tuh nggak pernah bercanda sama sekali, diem. Jadi dia berasumsi stand up comedian tuh diem semua, Cuman di lucu di panggung panggung. Ternyata kalau Aco kan juga orangnya kan Ya. emang ceplas-ceplos. Kalau gua kan emang entertainer sejati dimanapun, rap saya lakukan, film juga, MC juga, presenter juga. Sulap yang belum. Sulap. Nah, Nah, kenapa jadi 3 dong? Ininya hilang kan. Tapi gue sih ngambil kesimpulan enggak sih. Kita semua kayaknya jawabannya sama sih. Enggak mesti stand up comedian atau pelawak itu adalah orang yang di tongkrongan lucu. Siapa yang di tongkrong? Yang di sini di tongkrongan lucu? Gue sih enggak. Gue di tongkrongan termasuk yang nyumbang ketawa doang. Di tongkrongan sebelum kenal stand up ya. Di tongkrongan rumah ada teman gue yang lucu banget. Ya itu dia, tukang lawaknya. Kalau gua sih conditional ya. Maksudnya kalau gua ngerasa tongkrongan itu emang nyaman, terutama tongkrongan yang memang udah teman lama gitu. Itu biasanya gua emang icebreaker Oh. gitu. Tapi kalau tongkrongan baru gitu kayak yang bapak-bapak komplek gua sekarang gitu, gua nggak terlalu lucu. Kalau lebih banyak diem. Kalau gue juga bahkan dari yang tongkrongan teman-teman lama, gue bukan tipe orang yang lucu di tongkrongannya. Gitu. Kalau lu pertama kali ketemu sama gue nggak banyak ketawa. Tapi kalau lu terlalu kenal gue juga nggak banyak bercanda.
Pasti lu Iya. Bari paling tahu itu. Iya. Kalau misalnya di antara orang-orang yang gue nyaman gitu yang udah kenal sama gue nggak ada. Karena kecenderungan gue untuk ngelawak itu datang dari sedikit keterpaksaan karena status gue sebagai pelawak. Jadi kalau misalnya gue lamaan dikit di situ, baru tuh gue mulai menghibur tuh. Ada 3 orang pasti gue ngelawak tuh. Tapi lebih kepada saya dikenal sebagai pelawak gitu. Aslinya sih gue juga nggak terlalu sih gitu orang. Rin Hermanto. Rin mah auto ngakak, orang Parah. lucu abis. Gila Rin Iya. Hermana itu. Dari tampang aja udah Hah? kelihatan. Momen bang, Iya kan? momennya aja. Kalau momennya butuh awal-awakan, gue kayak orang yang pengen mau aja gitu, mau ngapain gitu. Tapi Anda baru saja mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terlucu tahun ini di. Wah, nggak tahu kok tiba-tiba mendadak. Ada award ya? Ada award tiba-tiba mendadak. Ntar foto Anda dipajang. Wih, Di amin, McD situ. Oh, iya. Kenapa di McD? Employee of the month. Kenapa di McD? Ya itu di tongkrongan kalau misalnya lucu bahasa Padang sih. Kalau di Jakarta masih ngeraba komedinya. Tapi tetap lu termasuk orang yang lucu di tongkrongan kalau di Iya, Padang. iya. Suka Berarti gua yang doang ya dari basicnya enggak ya? Iya yang kayak tadi itu. Tapi ini nih, itu cuma berlaku di teman dekat sama yang komunitas. Kalau kayak ngumpul reuni lagi nih SMP atau apa teman-teman yang udah jarang ketemu, Iya. itu udah nggak nyambung lagi komedinya, udah nggak. Kalau sekarang, Iya, kalau jadi- sekarang pun iya gua kalau di tongkrongan kan lu tahu sendiri gua seperti apa bercandanya. Kalau sekarang, kalau benar. dulu gua tuh bukan tipe orang yang Kayaknya lucu. yang mengubah Anda musang ya, kejadian musang. Enggak membuat Anda dong. jadi- Kayaknya lebih Enggak, kayak dong. bercanda. Enggak dong. Tapi Kan sebelum benar itu juga udah saya. benar atau tidak di tongkrongan kita bukan yang terlucu. Benar atau tidak? Ya. Kalau gue iya bener. Iya, gue juga kayak gitu. Di tongkrongan gue bukan yang terlucu. Bahkan sampai sekarang kan gue udah stand up, udah di dunia stand up kayak gini. Kalau nongkrong sama teman-teman SMA gue yang grup yang dari dulu sampai sekarang nongkrong bareng, ada teman gue namanya si Bendot sama Pecon. Itu dia paling lucu berdua. Namanya aja udah nama lawak itu Iya. sebenarnya. Kayaknya duo komedi tuh biasanya kalau Udah. misalnya acara-acara Cocok. pasking MC cocok kayaknya. Kalau ada mereka berdua udah pasti ketawa mulu. Gue kagak ngapa-ngapain, gue nyumbang ketawa aja. Iya. Lu kan? Iya, di tongkrongan gue yang sekarang di bapak-bapak komplek ini gue nggak yang paling lucu. Ada satu teman gue chef, alumni master chef. Ternyata dia emang lucu banget kalau di tongkrongan. Oh yang lu cerita waktu itu ya? Iya, tapi kalau yang sekarang gue lebih banyak diemnya gitu. Jadi tim support. Dari tim support Tim aja, support, bahkan pada iya. bingung gitu katanya lu komedian. Ya gue sih simpel, kalau dibilang gak lucu di tongkrongan gue bilang gue lucu kalau ada yang bayar. Sama. Standarnya gue. Paling gitu. Ternyata ya. kok nggak bercanda ya? Ya kalau lagi nggak ada duitnya mah nggak usah bercanda. Tapi gue masih ingat sekarang ya. Salah satu orang terlucu yang gue kenal namanya Christophorus Priyonugroho. Temen gue kuliah. Lucunya bukan main. Bahkan kalau gue boleh jujur, banyak sekali flavor komedi gue tuh gara-gara ngeliatin dia zaman gue kuliah. Dia ada namanya Coki, ada namanya Christophorus Priyonugroho. Bercandanya tuh liar banget. Orang pertama yang bicarain agama, suku, ras di depan muka gue tuh mereka berdua. Dan tapi dua-duanya nggak jadi pelawak. Yang satu kerja di perusahaan semen yang terkenal. Yang satu kayaknya dia cukup berprestasi hanya dengan tidak mati, soalnya dia orangnya nggak jelas. Nggak jelas dia hidup aja udah prestasi tuh. Gue nggak tahu sih lu ngapain sih lu belakang. Gue nggak tahu lu sehari-hari ngapain, tapi itu orang survivor sejati sih. Jadi emang nggak itu. Mungkin karena diniatin aja, kita jadi pelawak karena kita niatin. Iya, tapi kalau lucu di tongkrongan itu jadi motivasi gue untuk berani pertama kali open mic, itu terjadi sama gue. Jadi kan waktu itu gue ke komunitas BTS tuh waktu itu. Gue kan jadi wartawan itu tadi yang media komunitas. Kicau Bintaro. Gue ngeliput. Oh, lu tuh sebenarnya awalnya Gue ngeliput. lu reporter Kicau Bintaro. Iya, gue ngeliput komunitas stand up Ya Allah, untuk baru di tahu. majalah gue. Majalah itu. Oh ya Allah, baru tahu. Nah, terus dari situ gue tertarik untuk ikutan stand up karena ngerasa gue lucu nih di tongkrongan dari zaman sekolah, terus gue icebreaker gitu, sering dikeluarin guru karena nyelutuk. Gitu, itu kan itu banget tuh pokoknya lucu dah tongkrongan kalau ada gue. Nah, itu salah satu motivasi gue berani ikut stand up komedi. Nah, gua di sekolah adalah yang dihukum karena ketawa mulu. Rasakan beda. Jadi gua dihukum bukan karena gue bikin ketawa, bercanda mulu kamu pancing, enggak. Gue dihukum karena gue nggak bisa berhenti ketawa. Gue pernah dilaporin guru karena nggak pernah berhenti ketawa. Gue pernah saking nggak pernah berhenti ketawa, gue disuruh ke depan sama guru gue. Ketawa terus kamu, ambil nangis gue ketawa. Ketawa tapi lu ketawa juga. karena di depan gue gue lupa temen gue tuh bikin ekspresi muka yang menurut gue lucu. Terus gue ketawa kan, gitu ketahuan kan.
Terus gue dihukum kan, sini berdiri kamu, ketawa terus. Terus gue, kalau disuruh ketawa kan tentu tidak kan, kita nggak mau ketawa kan. Tapi temen gue ngasih lihat muka tadi, ketawa lagi gue. terus kamu, sampai nangis gue. Akhirnya gue disuruh keluar. Bahkan waktu gue ospek, gue inget banget FSRD TB, gue disuruh push up paling lama karena gue paling nggak bisa berhenti ketawa. Terus push up terus sampai muka gue merah gitu. Terus senior itu paling senang berdiri di depan gue terus ngasih bukan gitu, terus gue ketawa. Karena di sini rupa dulu seniornya ngelawak, juniornya nggak ada yang boleh ketawa, kalau ketawa dihukum. Sementara kan anak sendiri rupa hasratnya tampil, ya ada serius band gitu, ada serius band candil segala macam. Itu kan emang lucu satu band kan. Jadi udah gue dikenal selalu ketawa. Jadi kalau ada anak-anak komunitas yang ngerasa terganggu dengan ketawa saya dari dulu emang kayak gitu. Saya tidak bisa menahan diri saya. Jadi bukan gue yang ngelucu gitu, gue yang menikmati. Jadi kayak lu juga sebenarnya. Iya. Kalau gue memang hasrat baru bisa coplos nyeletung-nyeletungnya setelah di stand up malah justru. Oh ya? Iya. Nggak ada dari awal gitu. Dari awal di tongkrongan kan ya gue deketnya sama teman SMA itu. Grup itu yang selalu nongkrong dari dulu sampai sekarang. Gak ada, gue dari dulu tuh nyumbang ketawa aja. Ya paling nyeletuk sedikit-sedikit, tapi bisa ya yang mungkin ya sering di kantor nih kayak Rin tahu kan gue kayak apa kalau di sini tuh. Anda ekstrim sekali bercandanya, saking ekstrimnya ada karyawan baru 5 hari berhenti gara-gara baru 5 hari gara-gara dia bercandanya keterlaluan, kata-kata kasar. Semuanya. Mana ada semuanya, gua mah baik-baik. Itu setupnya dari yang lain. Gua punchline terakhir doang. Aneh banget. Orang habis ketemu gua keluar. Kalau gua berasumsi lu dari bercanda banyak ekot kayaknya dari tongkrongan lucu ya? Banci tongkrongan apa itu yang menghibur. Iya, badut jadi badut. Emang dari dulu jadi badut. Terus sekolah juga kayak gitu, sama kayak Bang David, cuman Bang David mungkin karena ngelawak ya. Iya, kalau gua tuh guru. bercandain semuanya sampai diusir juga gitu. Diusir di luar di pintu gua juga ngelawak juga gitu biar Kalau lu ngelawak kebanyakan dari iya, luar, banyak main gerak lu. Karena dulu ini Mas Panji dulu OVJ kan. Oh iya. Yang jatuh-jatuh gitu, Iya, yang tiba-tiba iya. yang kayak gitu. Nah, gua suka yang kayak gitu dulu. Jadi tiba-tiba keluar kamu ya, ada pintu kayak gitu. Itu semi-semi pantomim. Semi pantomim yang kayak gitu. Yang kayak salah tulis itu juga ada dari dulu kan salah tulis. Berarti Rin tongkrongan lucu kemudian jadi pelawak, David tongkrongan lucu kemudian jadi pelawak. Lu nggak lucu tapi jadi pelawak, gua nggak lucu tapi jadi pelawak. Yang belum gue bahas tuh adalah lucu di tongkrongan nggak jadi pelawak. Itu temen gue. Banyak kan? Termasuk temen lu tadi. Siapa? Yang tadi lu cerita. Oh iya enggak, tapi gua mau nyontoin Danis Darusman. Oh iya. Danis Darusman tuh ada dulu tuh karyawan gua yang megang merchandise, bosnya Bahari untuk waktu yang cukup lama, lucu mulu kan? Lucu sih. Ngelucu mulu kerjanya, enak dijadiin bahan lucuan, ngelucu mulu. Nyeletuk mulu, ngoceh aja kerjaan. Terus nyeletuknya juga diniatkan untuk melucui gitu. Nenek gitu. Kadang kena, kadang enggak juga sih. Iya, tapi dia nggak pernah bisa. Pernah mau nyoba dan terus mesti diingatkan ya, dia tuh pemanggung, dia tuh selalu main boneka. Iya. Kadang-kadang dia nge-MC, kadang-kadang dia main boneka. Jadi dia tuh ada hasrat tampilnya dan memang tampil dan suka nge-MC. MC-nya Mesake Bang Saku. Iya. Satu-satunya show gue yang masih pakai MC itu Mesake Bang Saku tuh di situ tuh. Dan itu sebenarnya dia harusnya VO, cuman karena Banci tampil dia maju ke depan. Itu pun dia colongan ngebeat kalau lu masih ingat. Tapi di stand up nggak bisa. Bisa gitu ya. Lucu di tongkrongan, nggak lucu di per-stand-upan gitu. Di stand up Bekasi ada. Siapa? Bang Adi namanya. Abangnya Indra. Gua pernah ketemu ya? Pernah pasti, cuman mungkin lu nggak inget namanya. Pernah. Dia tuh termasuk yang liar gitu bercandanya. Kalau udah berdua lawan gila juga tuh orang timpal-timpalan. Tapi Pernah nyoba? Stand up pernah, open mic pernah ya, so-so aja. Bisa gitu ya? Bisa jadi karena spontan kali ya. Kalau spontan Mungkin. disuruh itu dia Enggak, faktornya apa gitu? Karena kalau dia di tongkrongan lucu, berarti kan A, dia tahu sensitivitas komedi. Iya. B, dia berani untuk ngelempar joke. Iya. C, dia bisa mikirin sesuatu yang lucu. Udah kan? ekspektasi nggak ada. Kalau di stand up kita penonton punya ekspektasi ini stand up dan penampil kayaknya gue harus lucu nih gitu. Kalau di tongkrongan kayaknya nggak ada deh. Yang penting dia ngomong aja berarti dulu, dia terlalu merasa harus langsung lucu ketika stand up gitu kan? Bisa jadi kayak gitu. Mungkin karena begitu stand up ya jadinya kayak terbebani gitu. Nah gitu. Ya mungkin
mungkin karena nggak tahu ya. Ya kalau anak-anak Bekasi sih mungkin banyak kan setuju ya si Bang Adi itu emang orang yang lucu kalau di tongkrongan. Dia kalau nongkrong tuh lucu banget tuh orang tuh. Bapak-bapak satu tuh. Nggak bapak-bapak banget sih. Seumuran David kayaknya. Ya, tapi bisa dibilang gini juga gitu kan, karena kalau bisa dibilang kan stand up tuh kan karena keresahan gitu ya. Berangkat dari keresahan terus jadiin materi gitu. Mungkin format itu yang mengganggu si badut tongkrongan ini. Bisa jadi kayak waktu gua awal-awal mulai stand up. Waktu gue awal mulai stand up, gue tuh bawain street joke. Street joke kan mengarah ke kodian. Iya. Jadi ketika diformatin ya gue nggak langsung lucu, gue butuh waktu berapa bulan untuk pertama kali pecah di open mic gitu. Padahal lucu di tongkrongan. Bener. Jadi sebenarnya yang nyusahin tuh ganti formatnya ya. Iya. Karena sebenarnya gue punya banyak teman-teman yang pengen jadi stand up comedian tapi nggak pernah nemu, bahkan nggak pernah berani. Melanie Ricardo, kurang lucu apa coba? Iya, gokil. Kurang lucu apa tuh orang gila tuh. Lu taruh dia sendirian jadi tuh acara. Artinya kalau misalnya dan Melanie Ricardo, abang gue manggilnya abang. dia itu bisa take over acara lu sendirian aja. Jadi misalkan ada kita berlima nih, ada dia sendirian, dia bisa nyerocos 15 menit sendirian. Artinya sebenarnya kalau dia mau stand up sendirian bisa juga, tapi enggak. Anak-anak Cameo Project tuh yang sekarang lagi belajar sama gue, kayak Ibob, Reza Nangin, terus Martin juga, Gading. Tapi kalau Gading udah mulai bisa stand up sih, dia lebih lucu. Jadi mungkin ganti format. Format kali ya, masalah di format sih. Pican coba. Iya. Picannya Awe. Iya, podcast minggu. Lucu banget kan? Lucu banget emang dari dulu itu, gue udah dari dulu kenal. Oh, lu tuh kenal Pican emang kan? Dari Awe? Dari Awe, tapi kan lebih dulu dari kalian dong. Iya. Ya kan Indonesia secara umum baru kenal Pican di podcast Minggu. Sebelumnya kan udah pernah berapa kali ketemu. Karena di Stand Up Bekasi kan suka nongol dulu nonton. Iya. Sama datang bareng Awe, jadi ya kenal. Iya, padahal kalau dilihat orangnya nggak kayak orang bisa ngelucu ya. Serius mukanya. Iya, diem aja kalau misalnya ketemu sama gue juga. Orang yang lucu kan kadang-kadang gesturnya kan kelihatan jahil gitu. Jahil, matanya tuh kayak nyari gitu. Ada sesuatu terus celetukan. Dia kan nggak gitu orangnya. Diem aja gitu. Beneran. Gue bahkan nggak tahu itu Pican kalau nggak ada yang itu yang namanya Pican gitu. Nah, Pican faktor apa? Sama format. Nggak cukup kuat untuk melewati masa-masa nggak lucu dari ngubah format dari yang biasa bercandaan ke format stand up itu kali. Proses panjangnya. Atau mungkin bisa aja orangnya sebenarnya nggak merasa itu lucu. Gue ngerasa gue biasa aja. Tapi orang-orang nangkapnya beda. Siapa tuh? Ya mungkin orang-orang kayak Pican ini, karena Pican tuh mungkin ya nggak ngerasa dia lucu. Dia ngerasa ya gue ngobrol biasa juga begini. Orang gue ngomong biasa begini, cuman orang nggak tahu kenapa ketawa. Coba lu punya satu nama tongkrongan lu yang lucu di tongkrongan tapi nggak lucu. Jadi karena gue tadi udah nyebut tuh Christopher Spirinugroho dibicarain kayak gini. Jadi tapi mungkin itu jadi dia lucu karena dia ngelewatin batas. Intinya itu, dia ngelewatin batas yang tidak sewajarnya dilakukan sama orang-orang. Dimana buat gue yang sekarang jadi komedian itu inspiratif. Dia pernah ketawa di mobil. Ini kita lagi satu mobil nih, ada si Cok yang gue anggap lucu, ada Bla yang gue anggap lucu. Ketawa terus aduh anjing, sumpah terus buka jendela yang nyeret gitu. Sudah keluar, sudah teriak, Anda bisa sensor kan? Dia Nggak tahu kan Rin yang edit. Dia teriak alat kelamin pria. Alat kelamin pria. Pas dia kayak gitu, pas di luar tuh ada anak SMP jilbab. Waduh. Gak sengaja. Jadi dia kaget. Terus dari hari itu selama 1 bulan, setiap hari si Bla itu temen gua ngomongin apa yang terjadi ketika anak perempuan itu pulang ke rumah. Tapi ceritanya ganti-ganti. Kebayang gak sih kalau perempuan yang kemarin gua teriakin itu pulang ke rumah, Bu, kontol itu apa? Terus besok dia, kebayang gak sih kalau perempuan yang kemarin gitu, terus hampir sebulan kali dia ngomong kayak gitu. Jadi dia tuh punya kemampuan yang untuk tahu apa yang lucu, bisa delivery-nya, dan emang lucu. Ini salah satu habitnya dia. Dia suka ngelinting ganja. Misalkan 5 linting, habis dia punya 5 linting, terus dia muter di kosan dia, muter di poros, terus dia ngelempar gitu. Terus ngelempar, udah aja. Katanya buat kuncian. Jadi kalau misalkan suatu hari dia lagi beres-beres kapan, nemu. Ada ganja, lucu banget. Dan gua pernah gini di kosan dia kayak gitu, ada ganja lagi beres-beres, bakar itu. Dari mana tuh? Emang gua suka naruh kuncian gitu. Lucu banget. Orangnya random aja gitu ya. Iya, dia lempar aja gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi bersih-bersih tiba-tiba ada ganja. Bayangin orangnya kayak gitu coba. Orangnya kayak gitu itu kan
stand up comedian material lah. Iya. Bercandanya juga penuh act out. Gua nih bercanda gue act out tuh gara-gara ngeliat Bla itu. Iya. Itu gue, Bla, Christophorus Priyonugroho. Tahu nggak bapaknya apa? Ini informasi serius. Bapaknya itu ngelukis uang. Iya, Pelukis uang. Bapaknya seniman grafis. Dia masuk seni rupa ITB juga jadi seniman grafis. Bapaknya ngelukis uang yang lu lihat. Jadi di rumahnya Bla tuh ada plat-plat gitu gede. Iya. Jadi dibikinnya digambarin plat. Jadi bukan gambar gitu. Plat gede gitu, cetakannya gitu. Keren tuh. Kalau gue ada teman SMA gue yang lucu banget gitu, dan mungkin sekarang juga dia akan pertama kali gue jadi pelawak juga dia yang kaget terlebih dahulu gitu, karena dia lihat perasaan harusnya gue gitu ya? Iya, harusnya ya nggak gitu, maksudnya lebih Lu pernah kalem dah gitu, lebih kalem. Iya, lebih kalem dari yang sekarang. Terus perasaan gue yang dulu sering lawak, tapi dia nggak berani jadi pelawak tuh, nggak berani. Kalau Sibla nggak mau sih, Sibla dan Coki emang nggak mau. Emang mungkin karena gue niatin aja. Kalau sosok yang lucu di tongkrongan dan di atas panggung lucu, living legend kita Bang Komeng. Gua dengar cerita dari Iya, gue juga pernah dengar cerita bercandaannya kan. Dan gua ngalamin langsung ya. Gua ngalamin langsung waktu ke Bali gathering Komando FC itu kan, kita sempet raker tuh ke Bali. Bang Komeng, bayangin dari kita di bandara sampai pokoknya itu kalau Bang Komeng minta bayaran, gua nggak tahu harus bayar berapa. Karena selama kita sama dia ngelawak terus. Gila lu. Di bandara. Sule aja nggak gitu loh. Sule bukan tipe yang non-stop. Bang Komeng non-stop. Bandara nih, ngopi-ngopi, ngelawak. Di pesawat ada aja kejahilannya, pramugari lah diisengin apa segala macem. Turun pesawat dari mobil ke hotel bercanda, sepanjang jalan bercanda. Dari hotel kita berangkat ke Tanjung Benoa mau water sport, bercanda. Lagi water sport masih dibecanda. Itu seharian sama dia mati ketawa, emang bener. Tapi emang gila sih Bang Komeng tuh, tipe orang yang mungkin dibilang udah tulus aja ngelawak gitu, emang terlahir buat bercandaan legendnya dong, Pit. Itu beneran gak sih? Yang sama Kiwil? Bener. Iya kan bercandaan legend itu? Iya, yang Kiwil suruh ke Bali. Itu kan legend banget ceritanya. Iya, itu. Nah, ceritain coba. Jadi detail lagi iseng nih. Kiwil dapet telepon dari Bang Komeng. "Wil, lu di mana?" "Di rumah nih, nggak kemana-mana," katanya. "Sini nyusul gua ke Bali." "Gampang lah, ntar di sini," katanya. Berangkat Kiwil ke Bali. Duit sendiri. Begitu udah sampai Bali, "Bang, lu di mana, Bang?" "Gua di rumah." Pagi. Yang bener loh. Iya, Itu legend, itu cerita. Bercandaan cerita itu kan Anjing ekstrim banget bercandanya. Udah urban legend katanya segitu di jailnya kalangan Bang Komeng. pelawak. Terus Komeng waktu, kalau gue sih yang gue alamin langsung adalah waktu di Tanjung Benoa itu, kita kan lagi pada main air ya. Gua Bedu tuh main air semua, Bang Komeng nggak ikutan. Terus abis itu kita mau istirahat, dipanggil, "Sini lu, pada kagak lapar apa lu?" katanya gitu. "Ini makan dulu," main mulu, terkisut lu. Masih aja gitu, gebit ngelawak gitu, tapi kita nikmatin aja gitu. Dikasih, kata gue tumben banget nih Bang Komeng, baik banget kan, dikasih roti satu-satu. Dimakan kan sama Bedu, si Kimau tuh. Dimakan, kata gue, "Wah, baik banget emang lu doang temen yang baik, tahu aja orang lagi capek habis olahraga makan roti." Di tengah habis makan, Bedu berhenti sama Kimau. "Kenapa lu?" kata Bang Komeng. Kalau gua nggak ngambil karena gua udah curiga. Gua itu udah curiga. Terus kok pedes sih katanya. Bedu sama si Kimau. Kok pedes sih? "Emang ada roti rasa pedes?" kata Komeng. "Ngada-ngada aja lu." Terus Komeng ngomong gitu cuman sambil mainin ini. Nivea. Sambil di tangan gitu. "Emang ada roti pedas?" Ada itu di tangan. "Agak ada roti pedas." Pas dibuka Nivea. Anjing, gila. Orang bisa mati tuh. Cuman nggak ada yang berani marah. Malah ketawa-ketawa juga. Malah menikmati ketawa. Katanya, ini malah jadi lucu, malah jadi lawak tektokan. Iya, jadi lawak tektokan nih. Wah, gila sih. Lagi makan di restoran. Makan di restoran, selesai makan pulang dong, habis main bola tuh. Begitu pulang di grup WhatsApp rame, grup WhatsApp.
ayo coba periksa tas satu-satu gitu. Gue udah kasih oleh-oleh masing-masing tuh. Anjing kata gue curiga nih, gue buka tas gue. Gede kan tuh tas Celebrity Fitness, gue buka set. Botol kecap sama botol saus. Kapan masukinnya? Anjing kata gue, anjing mau balikin jauh restorannya. Anjing lucu banget. Itu gila tuh Bang Gomeng. Tapi itu lucu. Mumpung gue inget ya, kita bikin dong satu topik bercandaan yang kelewatan. Pasti banyak ceritanya. Wah, gua ada tuh Iya, cerita, iya. tapi temen gua. Simpat, ya semua juga cerita temen gue Gua sih juga. nggak ada, tapi temen gua tuh Iya, parah banget dah. kita semua pasti tahu kan soal bercandaan kelewatan. Iya, iya, kan? iya. Nanti buat topik kapan-kapan. Bener. Berarti gua nggak usah cerita sekarang nih. Temen gua lucunya soalnya yang bercanda itu bukan yang verbal, bukan. Yang kayak Bang Komeng Sama, tadi. Iya, yang jahil, Nanti- Jail gila. Wah, Nanti gila itu. gue mau cerita juga tapi jangan sekarang, sayang soalnya. Iya. Nanti kita cerita lagi, tapi ya itu untuk dicatat aja. Terus apa berarti soal si orang lucu di tongkrongan? Ya, Siapa anak stand up comedian yang kita tahu lucu di panggung, lucu di tongkrongan? Wawan Cikuk, Arif Didu. Arif Didu, Wawan Cikuk, Marcel. Iya. Marcel ya. Kayak Ernest, Sam, Radit, nggak gitu. Mana serius? Gue nggak gitu. Isman di tongkrongan? Baik. Kang Isman baik. Isman dari Garut. Dia sumber kelucuan anak-anak. Iya. Baik, Makanya baik. Siapa lagi yang kita tahu? Pras Teguh? Kalau di Padang lucu. Nah, Oh. Iya. Gue udah Nggak curiga tahu tuh. di sini nggak tahu nongkrong baru juga kan. Iya. Di rumah terus kan. Awe tuh. Ya. Awe tuh lucu di tongkrongan, lucu beneran. Rigen juga, Rigen. Uus. Rigen mesti dipancing. Iya, Rigen mesti pancingan. Rispo. Kalau Wawan kan kayak Wawan Sama kan- Rispo. Rispo. Oh, Rispo. Rispo ya. juga nonstop tuh orang tuh gila tuh. Rispo bener. Viko enggak ya? Nggak tahu Enggak, kalau Kayaknya Viko enggak. Rispo. Babe Cabita enggak ya? Tapi malah Banyak malah diem, enggak. banyak Iya, banyak diem. Cuman kalau bener depan sih. kamera, wah. Hidup. Hidup banget Iya. dia. Dan kalau dipancing jalan, tapi Jalan. nggak keluar sendirinya. Saat ini sih yang paling dekat, Lolo, paling sering Lolo. ketemu Lolo. Lolo. Saat ini yang paling dekat, paling effortlessly selalu bercanda tuh Wawan Cikuk kalau di mata gue. Sekarang Wawan. Terakhir aja gue ketemu syuting apa tuh yang ada Babe apa, yang ada Boris sama Gita. Comedy Lab. Comedy Lab. Itu lagi duduk di situ aja bercanda mulu. Iya emang dia. Bingung gue. Dia tuh gitu. Nah, gue ngerasa bahwa gue mulai berani nyeletuk, bisa punya sense itu karena ketemu Wawan. Ngelihat anjing nih orang kok begini. Terus sering tandem ke bawah. Akhirnya jadi kayak sekarang. Kalau di tongkrongan udah ya yang seperti kalian tahu lah. Siapa lu? Iya. Lucu sekali. Iya lucu gitu. Tiba-tiba ngasih punchline dan komik-komik lain langsung mikir. Pengen terusin. Iya, pengen nimpal. Gitu. Siapa lagi? Anak-anak kita yang kita tahu lucu di tongkrongan, lucu aslinya. Siapa lagi ya? Remen jelas tidak. Diem Enggak, banget itu Diem banget dia. Remen jelas tidak. Juara-juara suci apa? Aryan Adriandi enggak. Akbar enggak. Jegel. Jegel? Enggak juga Jegel terlalu. enggak juga ya. Rigen, Frimawan, G enggak. Rahmat, G iya enggak loh. Rata-rata serius-serius. Iya. Bukan tipe-tipe Copy Jay-Z time datang. Siapa lagi? Mau Sidik enggak. Lebih banyak yang enggak sih. Iya, banyak yang enggak ya. Lebih Banyak yang enggak ya. Iya benar-benar. Dikit sekali yang memang lucu di tongkrongan, lucu di panggung. Iya benar. Ini yang kurang, yang manusia kurang yang mana? Iya, nggak disebut. Oh ya enggak apa. Tapi dari bahasan ini sih bisa di Tarik kesimpulan? Iya, ditarik kesimpulan bahwasanya siapapun yang ingin memulai stand up comedy dengan basic lucu di tongkrongan itu nggak salah, itu malah Nggak salah, modal menurut nggak kita. salah. Justru lu akan punya waktu lebih cepat untuk bisa lucu. Iya, malah gue curiga ya, komedi untuk kayak orang kayak gue, gaya komedi gue itu justru kebentuk dari tongkrongan. Makanya kan gue dari awal juga orang ngeliat gue udah banyak act out, Ya kayaknya gue juga gitu deh. Dan timing itu ngebantu banget kalau sering nyeletuk di tongkrongan. Iya, Butuh iya. timing Betul, kan. betul. Butuh timing yang Betul, pas betul. gitu, nambahin punchline Bener. pas gitu. Masuknya kapan? Itu timing komedi tuh di Iya, plus ini tongkrongan. tau nggak? Kayak kadang-kadang kan kita kan ada istilahnya, Mo Sidik mungkin tahu istilahnya, yang kayak istilah kayak selalu callback ke punchline Iya. yang tadi. Iya. Bahkan di tongkrongan ada kayak Iya. gitu. Iya. Oh iya. Tapi kadang-kadang kita juga lama-lama ngeraba
udah nggak bisa lagi tuh dipakai, Iya, udah nggak lucu lagi. udah Benar. mentok. Jadi sebenarnya nongkrong sih bantu ya. Ngebantu banget. Dan pelawak-pelawak senior kita ya emang gitu, terbentuk dari nongkrong kan. Iya benar. Tapi nggak terformat stand up komedi. Iya, Iya, makanya formatnya dilarin kemana itu urusan masing-masing. Tapi apa? dasar komedi, dasar lawak kebentuknya dari situ sih. Iya, gue sih pernah dengar cerita dari Narji gitu yang sering cerita kemarin tempat satu program, mungkin nanti kita ada kesempatan ngundang Bang Narji ya untuk ngebahas Iya, ngobrol-ngobrol ya. gimana sih apa namanya lingkungan komedi Pelawak, zaman dulu, pelawak pelawak. dulu. Dia bilang begitu, terbentuk di tongkrongan. Iya. Kan mereka rata-rata kan grup pelawak kan muncul dari kampus, satu kampus Iya, kan. iya. Satu kampus ya Bajai, ya Cagur itu Cagur. kan dari kampus kan. Betul. Kang Lontong juga dulu bikin ketoprak ludruk modern apa gitu juga satu kampus. Project, Iya. Iya. ya Project Pop, Project maksud Pop. gue ya Padean Project ya semua tongkrongan. Iya. Iyalah. Berarti banyak-banyak nongkrongan dah. Benar. Yang jadi komika, yang mau jadi komik. Iya, berarti yang nganggur emang potensi jadi komikan gede. Banyak waktu luang. Tiap hari nongkrong kerjaannya. Lu kalau di Padang tadi belum ada nyebut nama siapa yang menurut lu paling lucu di tongkrongan? Ada Refli namanya. Kalau gua ada 2 orang itu temen Cuman gua. teman gue itu bukan verbal, Bang. Makanya gue bilang kenapa gue act out, kayaknya dari dulu emang kayak gitu. Dari bercanda. dia juga. Pergaulannya ekot ya. Pergaulannya act out gitu. Misalnya ngobrol di Panji. Tiba-tiba berubah Iya, gitu. iya, Misalnya iya. ngobrol-ngobrol. Iya. Nyambung nih. Ah, ini sih gini. Main gestur gitu. Iya. Tiba-tiba itu asal komedinya Rin Herman. Bawa sepeda, ada tangga nih, tangga udah nggak bisa kan, turun nggak mungkin pakai tangga, pakai sepeda kan. Tapi karena mau ngelawak aja, iya. Dipaksain. Jatuh, ketawa, bahagia. Pokoknya yang kayak Tahu gitu. nggak bisa, Iya. tapi biar orang ketawa tetap dilakuin. Nah ini lucu nih, masih ingat Refli nyuci sepeda dulu, di pinggir sungai aja kan bisa. Tapi si Refli goblok, aku mau nyuci sepeda di tengah-tengah, langsung di bawah ke tengah sungai. Pas naik, rodanya nyangkut, nggak bisa putar lagi. Nah jadi dari situ orangnya emang Gue pengen lihat Refli ini. ada ntar. Orang Padang itu ya semangat menghiburnya tinggi sekali loh. Iya nggak? Orang Padang gue keluarga Pelawaknya. Oh iya, keluarganya iya. Tampil gitu keluarganya Gamil kalau lagi lebaran satu persatu mikrofon tuh tau gak sih kan kadang-kadang ada mikrofon. Ya terima kasih semuanya sudah hadir ke acara ini. Itu bisa geser dari satu om ke om lain ke om lain. Iya. Setiap orang pada ketawa, pada ngelawak. Benar. Iya. Nikahan kayak gitu tuh, Banyak banget sih tampilnya. Benar. Om gua saking kurang ajarnya kayak gini nih. Dia jalan nih sama gua. Terus dia kentut tuh. Emang gak punya otak gitu. Lah kenapa? Om yang kentut kenapa? Iya. Mana tuh kayak gitu tuh. Impersonate tuh jago tuh mak gua tuh. Impersonate tetangga gitu misalnya. Persona tetangga dong. Banyak impersonate Nggak tahu kan. tetangga. Gua nggak tahu impersonate dulu kan. Jadi pas ngobrol-ngobrol, mak gua impersonate Teh ini Irwin. cocok banget gitu ya. Gimana tuh yang kayak gitu kita jadi persis banget. Wah gila lucu banget. Jadi lucu juga nih emang. Lucu banget bikin sitkom soal keluarga Rin isinya ekot semua keluarga ekot aja lucu banget. Lucu banget. Lu temen lu 2? Itu bercandanya tuh parah. Yang verbal sih biasa aja. Maksudnya biasa aja tuh ya. Gua merasa ya emang dia lucu aja kalau verbal, cuman lebih ke kelakuan pada tolol emang. Itu berdua tuh tolol-tololan Mas Panji, tolol-tololan goblok gitu zaman sekolah dulu. Sekolah datang kagak bawa tas gitu. Bawa buku satu ya wajar kan anak suka gitu. Cuman yang malesnya lagi kadang-kadang tuh isengin teman sekelas tuh. Satu nih ya. Gua punya temen ke sekolah naik sepeda, masih naik sepeda SMA. Anaknya agak-agak culun gitulah, yang pendiam gitu-gitu. Nah ini udah tahu anak pendiam, kagak punya empati emang temen gue pada dikerjain juga. Jadi kelas kami di depan, ini kelas lorong, langsung ngadep ke lapangan. Nah parkir sepeda biasanya di situ dekat kelas kami. Pokoknya entah kenapa, tahu-tahu ini temen gue yang culun ini nangis. Pulang sekolah nyariin sepedanya nggak ada. Gua udah kebayang. Sama dia, sama temen. Ternyata baru ketahuan setelah udah kasih. Kenapa nih? Ternyata sepedanya jadi gini. Di kelas kami tuh atapnya kan begini, pakai kayak papan gitu. Iya. Ada satu papan yang Bisa bolong, diangkat, iya. bolong,
sedikit sepedanya dinaikin ke atas. Anjing itu orang berdua goblok banget lu. Anjing. Dan gua nggak tahu kapan masukinnya. Udah gila. Di atas kata, kasih. Sepeda lu no di atas no. Terus gak diambil. Anjing itu jahat banget. Masukin ke atas pernah, ditaruh di kamar mandi pernah. Wali kelas gue dulu, kita semua punya nomor wali kelas. Wali kelas gue guru matematika, Pak Coto namanya. Nggak tahu kenapa dipanggilnya Meyer. Gue nggak tahu kenapa. Lagi ngajar, HP-nya selalu dikantongin di sini. Anak-anak telepon pakai private. Telepon kan. Ya, halo. Taruh ngajar lagi. Anjing. Telepon lagi. Ya, halo. Gitu terus. Sampai akhirnya dia males HP-nya ditaruh di meja. Tapi kan gitu. Wah, gila itu sih. Tolol, emang pada tolol tuh teman-teman sekelas gue tuh. Tapi pasti semua bercandaan yang kita terima ya, maksudnya kita lihat datang di sekitar kita itu jadi model kita sekarang. Iya. Gue cukup yakin Iya, itu iya. pasti Iya, ada iya. ada yang nyisa gitu. Iya, Ada yang benar. nyisa. Iya. Benar. Iya. Tingkah. Diksi tuh yang erat banget sama tongkrongan tuh diksi. Nah, iya. Diksi tongkrongan tuh gila-gila loh. Iya. Lucu-lucu gitu. Iya. Iya. Banyak sih teman-teman. Gua kenapa logat gue begini sekarang kalau ngobrol atau kalau sedang itu nongkrong sama berdua itu. Iya, pasti Kalau gue kebawa. bawa dari Bari gue. Kan lo itu kan gua kan nongkrong, temen gua kan orang Betawi Bekasi gitu. Namanya Samsul Bahri. Bapaknya Main sepak bola dong sama. bapaknya nyewain mobil bak. Kontrakannya banyak dia, temen gua. Itu dari dia karena nongkrongnya di kampungnya dia pasti. Diksi-diksinya tuh gila. Jadi logat ke bawah. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah membantu menginspirasi kami jadi Mantap. Jadi pelawak. Mantap memang. Udah kali, ada kali 30 menit. Setengah jam udah. lebih. Udah, Iya. bungkus lawan. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode podcast komika berikutnya. Jangan lupa terus dengerin. Dan kalau ini disebarin lah ke teman-teman lah. Ya, tetap Ini cerita-cerita. kasih tahu ide topik ya. Iya, mention salah satu. silakan. Apa nih? Soalnya maksudnya mention aja di sosmednya masing-masing. Iya, Tuh iya. ada ide topik apa? Ngomongin apa? Lempar ke kami. Iya, boleh. Bebas ya, ngomongin apa aja bebas. Sebenarnya bebas sih. Seputar Nggak komedi. harus seputar komedi atau gitu. Ya sesuatu yang pada akhirnya bisa kita bikin lucu aja. Arahnya juga kan pasti ke komedi kan. Iya, oke. Bentuk-bentuknya. Gitu. Udah, Oke. terima kasih, sampai jumpa. Saya Bari pamit. Saya David pamit. Panji pamit. Saya jingle Comika Podcast. Berubah Nggak lagi. gitu. Berubah lagi. Cuma satu episode.